tambah itu Betul. itu ini buat ini kanggo raja nabi dengar kami buat malam ini juga Betul. kan yang minggu malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi adab ingkang kaping 11 tegese tata krama ingkang kaping 11 iku adabe duwe anak. Mongko adabe duwe anak iku 5 perkara. Kang Din arep aja banget bungah nalikane keparingan anak lanang lan aja susah nalikane keparingan anak wadon. Balik karo-karone padha syukur maring Allah krana sira ora weruh endi-endi ingkang manfaat maring sira. Apa wadon apa lanang. Krana pirang-pirang wong kang anduweni anak lanang sambat ngaluwara. Ora duwe anak atau sedih. Beda duwe anak wadon. Balik holipe kaprae anak wadon iku luwih manfaat lan gampang pengajari. Utawi adab ingkang kaping 12 iku ing dalem perkara tolak utawa pegatan. Mongko ora sira lanang setuhune tolak tegese pegatan iku wenang lamun tinemu wong wadon iku ala perkertine. Anapun ora ala perkertine mongko tolak tegese pegatan iku dadi gawe susah kanggone wong wadon. Tegese gawe lara ati wong wadon tanpa hak. Wes ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Mongko lamun wis ngabekti wong wadon maring sira wong lanang, mongko aja amprih sira wong lanang ing atase wong wadon ing dedalan megat. Krana iku wong wadon titipane Allah Subhanahu wa taala maring wong lanang. Aja kok gawe kaniaya. Ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawi bendu-bendune barang kang halal iku tolak tegese pegatan. Mongko tetkalane nibakake tolak wong lanang maring bojone mongko aweh mongko goyang obah ares krana sebab anane tolak utawa pegatan iku mutusake sifat welas asih ing hale wis ketulis ana ing sakone ares kapurih
nopongake sanak keluarga besar. Monggo ati-ati sira lanang maring tolak utawa pegatan, aja pisan-pisan gawe gampang kelawan pegatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Apa yang harus diperhatikan seorang suami di dalam menakodai rumah tangganya menurut Mbah Sholeh Darat yang ke-11, yaitu ketika seorang suami itu mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa taala berupa lahirnya anak, maka yang pertama yang harus diperhatikan pada seorang suami adalah jangan terlalu gembira ketika punya anak laki-laki dan jangan terlalu susah ketika punya anak perempuan. Kenapa? Karena dua-duanya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus memelihara dan mendidik. Anak itu mengantarkan, kita berkewajiban untuk mengantarkan anak kita ke surga. Maka kalau seseorang itu merasa terlalu gembira dengan anak laki-laki, padahal banyak orang yang susah dan sambat ngaluoro punya anak laki-laki. Kenapa? Karena suruh sekolah tidak berangkat, dikasih motor baru dipreteli, itu kan anak laki-laki, sehingga orang tua itu sambat ngaluoro. Dan kenapa harus susah punya anak perempuan? Padahal kita belum tahu mana yang memberikan manfaat bagi kita, apakah anak laki-laki atau anak perempuan. Yang jelas anak perempuan itu lebih manut, yang jelas itu. Sehingga tidak perlu susah kalau punya anak perempuan. Dan kadang-kadang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang tua anak perempuan. Ketika kita membutuhkan, misalkan sedang sakit, maka yang lebih datang cepat biasanya anak perempuan yang gampang ngurusi. Anak laki-laki kadang-kadang tidak begitu perhatian. Ini yang pertama. Yang kedua, lalu ketika anak itu lahir, maka seorang suami hendaknya mengadhankan di telinga kanan diadani, lalu yang telinga kiri kasih iqomah. Kenapa? Karena ketika adzan itu dikumandangkan, maka adzan, suara adzan itu menjadikan telinganya setan itu sakit, sehingga mau mendekat itu dia kesakitan, akhirnya lari. Terus yang kedua, kita berharap kata-kata yang pertama didengar oleh anak kita adalah kalimat tauhid, sehingga kita berharap anak itu tetap bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yaitu seorang suami hendaknya memberikan nama yang baik. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrojak, Abdurrauf, Abdul Ghafur. Kalau enggak ya Ibrahim, Ismail, lalu Nuh, nama-nama nabi, dengan harapan nama ini memberikan pengaruh kepada yang kita beri nama. Kalau namanya Abdurrahman kok mencuri, kan itu malu. Namanya udah bagus, namanya soleh kok tidak soleh. Jadi kalau
tidak Arab ya Jawa tidak apa-apa, Muhammad Bambang. Jadi maksudnya apa? Depannya dikasih Muhammad, berharap nanti ketika dia dewasa itu benar-benar menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai teladan. Nama saya itu Muhammad, mosok tidak baik. Nah, Muhammad Joko terus. Muhammad Joko terus ya. Tuh, kalau perempuan ya Maryam, Khadijah, Fatimah, Aisyah, itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa ya Ida Royani, Rita Sugiarto, itu kan Jawa. Terus Sri Endang Meatun, Mariatun. Ya kan itu Jawa itu. Lalu yang keempat, akikah. Jadi yang perlu diperhatikan oleh seorang suami yaitu menyembelih kambing bagi laki-laki dua, kalau perempuan satu. Lalu yang kelima, ini yang mungkin saya sendiri juga belum mengamalkan, yaitu memasukkan kurma tapi lewat dimamah dulu oleh Pak Kiai orang soleh. Ini ada satu riwayat, jadi waktu Asma binti Abu Bakar, jadi anaknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya Asma, itu melahirkan, lalu si jabang bayi itu diantar ke rumah Rasulullah, lalu Rasulullah minta diambilkan tamar atau kurma, lalu tamar itu dimamah oleh Rasulullah, terus bekas tamar yang kena air liur Rasulullah itu dimasukkan mulut si jabang bayi ini dalam rangka keberkahan. Nah, ini kalau di sini berarti kita mencari Pak Kiai, tokoh masyarakat, kasih kurma terus. Tapi kan ini kita jarang ya. Dan saya sendiri waktu punya anak juga tidak begitu. Karena belum membudaya. Lalu yang ke-12, yaitu seorang suami hendaknya memperhatikan berkaitan dengan perceraian. Jadi kalau kemarin ketika rumah tangga itu ada masalah, dalam arti si istri itu tidak taat pada suami, disuruh sholat misalnya, tidak sholat, lalu pertama dinasihati tidak berhasil, pisah ranjang tidak berhasil, didiamkan, tidak diajak bicara sampai paling mentok 1 bulan. 1 bulan tetap tidak berhasil, lalu dipanggil keluarga si istri itu untuk menasihati. Kalau sudah seperti ini kok tidak berhasil, maka ada jalan keluar. Allah memberikan jalan keluar, namanya perceraian. Kenapa? Karena wanita itu kan tanggung jawab suami. Kalau sampai tidak sholat, tidak puasa, kita berdosa. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membawa istri itu menemani ke surga. Tapi kalau dia tidak sejalan dengan kita, maka ada jalan yang namanya perceraian. Lalu ini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika mereka sudah taat, maka janganlah kamu mencari jalan untuk bercerai. Jadi setelah proses mentok
dipanggil oleh keluarga si wanita, dinasihati, dan dia sudah kembali taat, mau sholat dan sudah aktif saya sholat, apa yang diperintahkan suami dia sudah taat, maka seorang suami jangan mencari-cari kekurangan istri untuk bercerai. Jadi kalau sudah bagus, dan jangan dicari-cari kesalahan si istri lalu dengan alasan kesalahan yang tidak penting untuk bercerai. Jadi perceraian ini adalah merupakan jalan terakhir. Maka seorang suami jangan mudah untuk bercerai. Usahakan seumur sehidup semati, bahasanya begitu. Jadi pernikahan, sekali pernikahan, maka jangan punya keinginan untuk bercerai. Kenapa? Karena yang pertama, istri itu amanah. Yang kedua, ketika seorang suami itu melakukan akad nikah, itu di cagaknya aras itu ada tulisan, nih Pak Sigit menikah dengan Siti Aminah, misalnya begitu ditulis. Tapi ketika Pak Sigit menjatuhkan talak, maka cagak aras itu goncang dengan turunnya tulisan Pak Sigit menikah dengan Siti Aminah. Karena pernikahan itu dalam rangka untuk menyatukan dua keluarga besar, keluarganya Pak Sigit dengan keluarganya Bu Siti Aminah. Lah kalau ini dicerai, maka dua keluarga ini kan menjadi putus. Kalau hanya putus tidak masalah, tapi kadang-kadang dijadikan alat sebagai permusuhan, sehingga keluarga Pak Sigit tidak mau silaturahim ke Bu Siti Aminah. Begitu juga keluarga besar Bu Siti Aminah tidak mau datang ke keluarga Pak Sigit. Ini efek dari perceraian, biasanya seperti itu. Maka hendaknya seorang suami itu berusaha jangan sampai menceraikan istrinya. Ada lagi sabda Rasulullah itu, perbuatan halal tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahamannya. Jadi kalau seorang istri sudah taat, disuruh bikin minum sudah dibuatkan, disuruh. Jadi pada hakikatnya istri itu tidak wajib bikin sarapan, tidak wajib bikin teh, tidak wajib mencuci. Itu tidak wajib. Tapi bikin sarapan dan bikin teh, bikin kopi ini menjadi wajib ketika seorang suami itu perintahkan. Jadi bahasanya begitu. Jadi ketika seorang suami, Bu, tolong bikinkan teh, maka ini menjadi wajib seorang istri bikin teh. Kalau tidak membuat teh tanpa ada udzur syar'i, dosa seorang istri ini. Bu, pakaian saya tolong dicuci. Ini perintah dari suami. Kalau si istri tidak mencuci tanpa ada alasan yang jelas, dosa. Jadi maka ketaatan seorang istri itu sangat berpengaruh pada amalan ibadah seorang istri. Jadi istri itu taat pada suami itu sudah mengantarkan pada ke surga. Yang terakhir ini ada suatu peringatan. Sabda Rasulullah SAW, perempuan mana saja yang meminta suaminya untuk menceraikan tanpa sesuatu yang menyakitkan,
maka surga haram kepadanya. Jadi seorang istri yang meminta untuk dicerai tanpa ada alasan yang menyakitkan seorang suami, maka haram masuk surga. Kenapa? Karena seorang suami sudah taat pada Allah, sholat, puasa, lalu sudah memberikan nafkah lahir, nafkah batin, tidak kurang apa-apa. Tapi seorang istri meminta untuk dicerai karena ada pilihan lain, maka ini menjadi tidak bisa masuk surga. Lalu di dalam kitab ini saya baca itu, menurut Mbah Soleh Darat, seorang wanita yang seperti itu hendaknya seorang suami menceraikan karena membawa orang ini ke neraka. Maka sebagai peringatan bagi kita, khususnya ibu-ibu, kalau suaminya sudah soleh, sudah sholat, sudah puasa, sudah memberikan nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuannya, diterima saja, jangan mencari yang lain. Nanti tidak bisa masuk surga, justru membawa ke neraka. Jadi kalau bapak-bapak kok punya istri yang sudah kita penuhi kewajiban kita dan dia menuntut untuk dicerai, cerai saja, cari yang lain, karena itu akan membawa ke neraka. Menurut kitab Mbah Soleh Darat itu, tidak usah berat-berat, karena seorang istri yang mana kewajiban kita sudah mentok, sudah maksimal, kok masih minta dicerai, sebaiknya dicerai saja, cari yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Bapak Ibu, insya Allah nanti Selasa malam Rabu habis sholat Isya, takmir ada kegiatan yang namanya sholat lidaf'il bala, sholat permohonan untuk keselamatan dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit. Nanti sholatnya 4 rakaat, 2 kali salam, dan setiap habis Fatihah kita membaca Inna a'tainakal kausar 17 kali, lalu Qul huwallahu ahad 5 kali, Falak sekali, Anas sekali. Nanti insya Allah kalau masjid dan bisa mengimami masjid, kalau tidak nanti saya. Setelah itu kita nanti Pak Haji Udayu sudah tak kasih tuh, ada doa khusus untuk bahasanya doa tolak bala. Nah itu nanti akan saya baca, nanti bapak-bapak ibu-ibu tinggal menirukan, karena doa ini doa munfarid, doa pribadi. Jadi akan lebih baik kalau ikut membaca. Nanti saya tuntut seperti doa awal tahun, akhir tahun, nanti bapak dari sa kalimah. Nah, kenapa kok ada sholat lidaf'il bala? Karena ini sebagian ulama itu di akhir Rebu pungkasan bulan Syawal itu Allah menurunkan 320.000 penyakit. Nah, maka oleh sebagian ulama, tidak semuanya, itu ada yang beristihad, berpendapat akan lebih baik kita memohon pada Allah agar diselamatkan dari bala yang diturunkan itu. Yang pertama sholat, yang kedua berdoa. Sholat, kenapa sholat? Kan wasta'inu bisobri washolat. Jadi kita memohon pada Allah dengan wasilah sarana sholat dan berdoa. Insya Allah moga nanti kita bisa ikut semua
Ini sebagai upaya kita, yang namanya kita itu memohon itu tidak ada salahnya. Bahkan doa itu ruhul ibadah. Permohonan doa itu merupakan roh daripada segala macam ibadah. Kuncinya itu ada di doa. Maka kalau jasad itu tanpa roh ya tidak bisa bergerak. Begitu juga ibadah yang kita lakukan tanpa ada doa, maka itu kurang sempurna. Nonton Pak Haji Dawi, pripun sampun? Mungkin nambahin. Jadi Selasa malam habis sholat isya persis langsung kita lakukan sholat hajat dan ibadah, mungkin dipimpin oleh Mas Ida. Kemudian setelah itu langsung didoakan bersama oleh Pak Simarudin. Kita nanti fotokopi doanya. Kemudian informasi ke malam berarti Selasa malam. Kemudian Rabu malam sampai 12 hari ke depan kita mengadakan Maulid Nabi seperti biasa kita lakukan di Masjid Habis Isya, akan di asuh oleh Kang Iksan sama hadrohnya. Jadi sematur kepada ibu-ibu, nanti ada yang sudah menyediakan sedekah makan pada akhir Maulid nanti tanggal 15 malam 16 hari malam minggu nih, minggu malam Senin kita akan khataman. Insya Allah kita akan mendatangkan orang alim nanti, karena sementara ini belum ada penuh semua. Tapi kalau tidak ada nanti kita minta tolong Gus Iman atau Gus Udi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.